juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning. Okay, in this video we would like to present PowerPoint about calculating import cost. Before that, allow me to introduce the member of Group 5. My name is Del Servantina as a moderator, and My name is Yudha Lestari. My name is Muhammadiyah. My name is Mama. My name is Putri Antaresa. okay, that's all introduced from our group, and then we will explain the material in the slide PowerPoint. Okay, the first material about calculating import cost in Indonesian rupiah IDR, the detailed breakdown of expenses incurred by importers, di mana ini merupakan perhitungan biaya impor dalam rupiah atau disebut dengan IDR, di mana pada hal ini mencakup pada rincian yang dikeluarkan oleh importir. Next, introduction about importing. What is importing? Importing refers to bringing goods into a country from the origin for the purpose of sales or use. Di mana ini merupakan suatu importir yang berarti membawa barang ke suatu negara dari negara lainnya dengan tujuan utama untuk dijual kembali ataupun digunakan oleh pihak pembeli. Di mana importir itu merupakan suatu penjualan produk yang dijual ke produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Misalnya ketika kita mengimpor beras dari Indonesia ke negara lain, misalnya Malaysia ataupun negara lainnya. Next. Okay, purpose of the presentation to explain and incorporate the various costs and important must consider when importing goods, all presented in Indonesian rupiah or IDR. Di mana tujuan presentasi ini ialah untuk menjelaskan dan menghitung biaya yang dikeluarkan dan dipertimbangkan oleh importer saat mengimpor barang disajikan dalam bentuk rupiah Indonesia. Okay, next slide. Okay, component of the import cost atau suatu komponen utama biaya impor, di mana ada number 1 transportation cost atau biaya transportasi atau pengangkutan yang harus dibayarkan kepada penerima jasa angkutan, di mana angkutan itu terdiri dari angkutan darat, laut, dan udara, dan itu memiliki tarif ataupun biaya yang digunakan berbeda. Next, number 2 ada staging cost atau merupakan suatu biaya pengemasan, di mana biaya ini dilakukan agar produknya aman dan terjaga selama pengiriman, dan biasanya biaya ini dikenakan pada pihak konsumen. Number 3, container cost atau suatu biaya kontainer, di mana berkaitan pada peti kemas yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut barang. Number 4, shipping cost atau suatu biaya pengiriman yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk membayar biaya ketika ingin mengirimkan barang kepada suatu pelanggan. Next, number 5, unloading cost, loading and unloading, di mana suatu biaya pengaruhan di mana
Common importers. First, exports. Vital sums of cost and rates of the goods are made available at the seller's location. Second, FOB or free on board. Seller covers all costs until goods are loaded into the transport vessel. Third, CEF, cost, insurance, and freight. Seller covers the cost of goods, transportation, and insurance up to the destination port. And the last, DAP, delivery express. Seller takes responsibility for delivering goods to a location. Agreed upon with the buyer, including transportation costs. Jadi di slide ini kami menjelaskan beberapa pembagian incoterm. Sebenarnya pembagian incoterm itu ada banyak, tapi kami hanya menjelaskan 4 di sini. Yang pertama yaitu export. Export di mana penjual menanggung segala tanggung jawab serta biaya terhadap barang yang telah sampai di lokasi si penjual. Yang kedua ada biaya asuransi serta pengangkutan, di mana kali ini penjual bertanggung jawab atas biaya asuransi serta biaya angkutan terhadap barang tersebut. Yang ketiga yaitu free on board, di mana penjual bertanggung jawab atas biaya transportasi selama barang sampai ke pelabuhan tujuan. Dan yang terakhir adalah free delivery express, di mana penjual bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman barang hingga barang sampai ke konsumen. Transportation cost refers to the cost of moving goods from the seller's location to the destination port or warehouse. Nah, di sini ada biaya transportasi, yang di mana biaya transportasi mengacu pada biaya yang akan digunakan dalam transportasi untuk pengiriman barang terhadap konsumen. Factors affecting transport cost: the distance, shipping road, weight and volume of goods, and mode of transport. Ini adalah menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi biaya transportasi. Yang pertama yaitu jarak, yang kedua adalah rute pengiriman, yang ketiga berat dan volume barang, dan yang terakhir adalah moda transport yang digunakan. Types of transport. Sea freight, transporting goods via ship. Air freight, air transport time-sensitive or high-value goods. And land freight, using trucks or trains for domestic delivery or movement from the port. Ini di slide ini menjelaskan beberapa tipe transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang. Yang pertama adalah angkutan laut adalah pengiriman barang melalui jalur laut menggunakan kapal laut. Yang kedua adalah angkutan udara, adalah pengangkutan barang melalui jalur udara menggunakan pesawat. Yang biasanya angkutan udara ini mengirim barang yang bersifat sensitif atau dengan harga yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah angkutan darat, adalah pengiriman barang melalui jalur darat yang biasanya menggunakan truk, terus kereta api, mobil, motor tergantung jarak pengiriman. Packaging cost. The cost of packaging materials to ensure goods are properly protected during transportation. Biaya pengemasan mengacu pada biaya untuk membuat bahan pengemasan barang yang bertujuan agar barang selamat sampai ke tangan konsumen dan tidak mengalami kerusakan selama perjalanan. Packaging materials, karton, wooden crates, and silverware for various types of goods. Bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam pengemasan
cost. Handling cost. Cost associated with moving goods from the unloading area to the warehouse or storage area. Unloading cost. Fees for unloading goods from the shipping vessel at the destination port. Example, handling charge might vary from IDR 500,000 to IDR 1,500,000 per container depending on the port. Biaya bongkar dan penanganan. Biaya penanganan, biaya yang terkait dalam pemindahan barang dan dari area pembongkaran ke gudang atau area pengiriman. Kemudian biaya bongkar, biaya pembongkaran barang dari kapal atau pengapalan di pelabuhan tujuan. Kemudian contoh, biaya penanganan dapat bervariasi dari 500.000 sampai hingga 1.500.000 per kontainer, tergantung pada pelabuhan. Next, importer responsibilities. Custom duties. Import duties and customs supply based on the value of the imported goods. Example, if the custom duty rate is 10% and the value of goods is IDR 1,000 billion, the duty will be IDR 1 million. Value added tax. Tax imposed on goods imported into Indonesia. VAT is generally 10% of the good value. Other costs, domestic transport, moving the goods from the port to the warehouse, and storage fees. If goods are delayed at the port of warehouse. Selanjutnya ada tanggung jawab importer. Yang pertama yaitu bea cukai, yaitu bea masuk dan pajak diterapkan berdasarkan nilai barang yang diimpor. Contohnya, apabila tarif bea masuk 10% dan nilai barang 100 juta, maka bea masuk yang dikenakan adalah 10 juta. Selanjutnya ada pajak tambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor ke Indonesia. PPN umumnya sebesar 10% dari nilai barang. Biaya lainnya yang pertama ada transportasi domestik, yaitu memindahkan barang dari pelabuhan ke gudang, dan biaya penyimpanan, yaitu jika barang tertunda di pelabuhan atau gudang. Insurance. Insurance is essential to cover risk like damage, loss of debt during transportation. Types of insurance. Damage insurance cover damage during transit. Debt insurance cover the loss due to debt. Comprehensive insurance cover both damage and debt. How to calculate insurance cost? Insurance is usually calculated as a percentage of the goods value. Example, if the insurance rate is 1% for goods worth IDR 100 million, the insurance cost will be IDR 1 million. Selanjutnya ada asuransi, yaitu asuransi penting untuk menanggung risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau pencurian selama transportasi. Jenis asuransi ada
dan tanggung jawab bea cukai dan pajak. Jadi biaya distribusi domestik ini setelah barang tiba di pelabuhan, tujuan biaya tambahan untuk transportasi dan pengiriman ke gudang importir harus dihitung. Dan tanggung jawab bea cukai pajak, importir harus melunasi biaya masuk dan pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan negara. Next. Calculation. Accurate import cost calculation. Understanding all costs involved in the import process helps avoid arbitration expense and ensures that the business remains profitable. Jadi, perhitungan biaya impor yang akurat memahami semua biaya yang terlibat dalam proses impor membantu menghindari pengeluaran tak terduga dan memastikan bisnis tetap menguntungkan. The second, importance. Selecting the right importing can greatly impact both cost management and risk allocation. Jadi, importer ini memilih yang tepat dapat sangat mengaruhi manajemen biaya dan alokasi risiko. And the last one, importance of insurance. Insurance protects against enforcing risk during transportation, which is crucial for safeguarding the value of goods. Jadi pentingnya asuransi ini melindungi dari risiko tak terduga selama pengangkutan yang sangat penting untuk menjaga nilai. Dah. Okay, this is your reference about calculating purpose.